Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zakira Aulia, kelas C25 dengan NIM 20250404154, Prodi D3 Farmasi, Ilmu Kesehatan Pneumonia Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sirup dari pengertian, fungsi, serta penggunaan sirup dengan benar. Kalian tahu nggak apa itu sirup? Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian sirup, tujuan pembuatannya, komponen penyusun, jenis-jenis sirup, proses pembuatan, evaluasi mutu, kelebihan dan kekurangan, serta penerapannya dalam dunia farmasi. Kalian tahu nggak apa itu sirup? Jadi, sirup adalah sediaan farmasi cair untuk penggunaan oral yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang dilarutkan dalam larutan gula berkonsentrasi tinggi atau menggunakan pemanis lain sebagai pengganti gula. Menurut Farmakope Indonesia, sirup merupakan sediaan cair yang dibuat untuk diminum dan memiliki rasa manis, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pasien saat mengonsumsi obat. Pada umumnya, sirup sederhana mengandung sukrosa sekitar 64-66%, sehingga konsentrasi gula yang tinggi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, tetapi juga membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat meningkatkan kestabilan sediaan. Namun, apabila kadar gula terlalu rendah, maka sirup lebih mudah ditumbuhi bakteri atau jamur sehingga diperlukan penambahan bahan pengawet. Dalam praktik kefarmasian, sirup menjadi salah satu bentuk sediaan yang paling banyak diproduksi karena praktis digunakan oleh berbagai kelompok usia, terutama anak-anak dan lansia yang mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul. Pembuatan sirup memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu memudahkan pasien dalam mengonsumsi obat, khususnya anak-anak dan lansia. Yang kedua, menutupi rasa pahit atau rasa tidak enak dari zat aktif sehingga pasien lebih nyaman saat meminumnya. Yang ketiga yaitu mempermudah penyesuaian dosis karena bentuknya cair sehingga dapat diukur menggunakan sendok takar atau alat ukur lainnya. Yang keempat yaitu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi karena rasa yang manis membuat pasien tidak enggan mengonsumsi obat sesuai aturan. Yang kelima yaitu menjaga kestabilan beberapa jenis obat yang kurang stabil dalam bentuk tablet atau kapsul. Adapun komponennya, dalam pembuatan sirup terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu zat aktif, yang dimana zat aktif merupakan bahan yang memberikan efek terapi terhadap penyakit. Contohnya paracetamol sebagai antipiretik dan analgesik, dan amproxol sebagai mukolitik, cetirizin sebagai antihistamin, dan ibuprofen sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Yang kedua yaitu pemanis, yang dimana pemanis ini berfungsi memberikan rasa manis sehingga obat lebih mudah diterima pasien. Pemanis yang paling sering digunakan adalah sukrosa. Untuk pasien diabetes dapat digunakan sorbitol, xilitol, atau pemanis buatan lainnya. Yang ketiga yaitu pelarut yang digunakan umumnya adalah aqua purificata atau air murni yang telah memenuhi persyaratan farmasi. Yang keempat yaitu pengawet. Karena mengandung air, sirup rentan ditumbuhi mikroorganisme sehingga ditambahkan pengawet seperti natrium benzoat, metilparaben atau propilparaben. Yang kelima yaitu perisa, yang dimana digunakan untuk memperbaiki rasa, misalnya rasa jeruk, stroberi, anggur, atau mint. Yang keenam yaitu pewarna, yang dimana bertujuan meningkatkan daya tarik produk sehingga lebih disukai oleh pasien, terutama anak-anak. Yang ketujuh yaitu pengatur pH. Bahan ini berfungsi menjaga kestabilan zat aktif sehingga kualitas sirup tetap baik selama penyimpanan. Adapun jenis-jenis sirup dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sirup sederhana. Sirup sederhana hanya terdiri atas larutan gula tanpa mengandung zat aktif. Biasanya digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sediaan farmasi.
Yang kedua, sirup obat, yang dimana sirup ini mengandung zat aktif yang digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Contohnya adalah sirup paracetamol, sirup amoxicillin, dan sirup ambroxol. Yang ketiga yaitu sirup bebas gula. Jenis ini menggunakan pemanis pengganti sehingga cocok untuk penderita diabetes atau pasien yang harus membatasi konsumsi gula. Adapun cara pembuatan sirup, yang pertama yaitu harus dilakukan secara teliti agar diperoleh produk yang berkualitas. Tahapan pembuatannya seperti menimbang seluruh bahan sesuai formula dan dilarutkan sukrosa ke dalam air hingga terbentuk larutan yang jernih, dan dilarutkan zat aktif secara terpisah apabila diperlukan menambahkan pengawet, pewarna, perisa, dan bahan tambahan lainnya, dan diaduk hingga seluruh bahan tercampur homogen. Dan ketika larutan masih terdapat partikel yang tidak diinginkan, maka harus disaring dan diisi sirup. Selanjutnya diisi sirup ke dalam botol yang telah disterilkan dan diberikan etiket dan melakukan pengemasan. Di industri farmasi, seluruh proses dilakukan sesuai prinsip cara pembuatan obat yang baik agar produk aman, bermutu, dan berkhasiat. Evaluasi mutu sirup seperti organoleptik, yaitu mengamati warna, bau, rasa, dan kejernihan. Yang kedua yaitu homogenitas, untuk memastikan seluruh komponen tercampur merata. Yang ketiga yaitu pH, untuk memastikan tingkat keasaman sesuai sehingga zat aktif tetap stabil. Yang keempat yaitu viskositas, yaitu mengukur tingkat kekentalan sirup agar nyaman diminum dan mudah dituang. Yang kelima yaitu volume isi, untuk memastikan jumlah sirup sesuai dengan yang tercantum pada kemasan stabilitas, dan dilakukan untuk mengetahui apakah sirup tetap memiliki kualitas yang baik selama penyimpanan. Apabila seluruh parameter memenuhi persyaratan, maka sirup dinyatakan layak dipasarkan. Adapun kelebihan sirup, sirup memiliki banyak kelebihan. Di antaranya mudah diminum, memiliki rasa yang lebih enak, cepat diserap tubuh karena berbentuk cair, mudah disesuaikan dosisnya, serta sangat cocok digunakan untuk pada anak-anak dan lansia yang sulit menelan obat. Adapun kekurangan sirup, yaitu sirup mudah mengalami kontaminasi mikroba apabila penyimpanannya kurang baik. Selain itu, bentuk cair membuatnya lebih berat dibanding tablet, sehingga kurang praktis dibawa. Beberapa zat aktif juga kurang stabil dalam bentuk sirup, sehingga memerlukan perhatian khusus selama penyimpanan. Dalam industri farmasi, sirup diproduksi menggunakan tangki pencampur stainless steel, sistem filtrasi, mesin pengisian otomatis, dan alat penutup botol agar kualitas produk tetap terjaga. Di rumah sakit, sirup banyak diberikan kepada pasien anak karena dosisnya dapat disesuaikan dengan berat badan. Di apotek, apoteker juga memberikan edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan sirup, seperti mengocok botol terlebih dahulu bila diperlukan, menggunakan sendok takar atau gelas ukur, serta menyimpan sirup sesuai petunjuk pada etiket. Contoh sirup yang sering dijumpai di masyarakat yaitu sirup paracetamol untuk menurunkan demam, sirup ambroxol untuk melancarkan dahak, sirup cetirizine untuk mengatasi gejala alergi, dan sirup ibuprofen untuk meredakan nyeri dan demam. Sirup amoxicillin sebagai antibiotik yang harus digunakan sesuai resep dokter. Sebagai kesimpulan, sirup merupakan sediaan farmasi cair oral yang mengandung pemanis dan dapat mengandung zat aktif. Sebagai obat, sirup banyak digunakan karena mudah diminum, memiliki rasa yang lebih enak, dan memudahkan penyesuaian dosis, terutama pada anak-anak dan lansia. Dalam proses pembuatannya, diperlukan pemilihan bahan yang tepat, serta pengujian mutu seperti organoleptik, pH, homogenitas, viskositas, volume isi, dan stabilitas agar produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan berkhasiat. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui pentingnya sirup sebagai salah satu bentuk sediaan farmasi yang banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun industri farmasi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai sediaan sirup. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.